Jejak suku bangsa di dunia dapat ditelusuri dari hal-hal yang mendasar seperti bahasa, adat, dan pusaka, seperti pada suku Maya yang identik dengan jaguar hitam. Begitu pula dengan suku Indian yang identik dengan busur dan anak panah. Suku Aborigin yang identik dengan bumerang dan suku-suku tertua lainnya. Begitupun dengan suku-suku Nusantara seperti Alifuru dan Dayak yang ternyata memiliki kesamaan yang sangat detail dari segi adat dan tradisi. Dayak Borneo berada pada Pulau Kalimantan, Indonesia Tengah, dan Alifuru di Maluku yang berada di Indonesia bagian timur. Berikut ulasan di balik 7 rahasia kesamaan antara Dayak Borneo dan Alifuru Maluku. Pertama, Kaharingan dan Kakehan. Kedua suku ini menganut sistem kepercayaan dengan kompleksitas yang sangat tinggi, karena setiap hal dalam tatanan kehidupan bahkan kematian memiliki nilai filosofis. Keseluruhan sistem kepercayaan ini dikenal Dayak dengan nama Kaharingan dan Alifuru dengan nama Kakehan, yang keduanya disimbolkan dengan pohon kehidupan yang sakral. Pohon ini merupakan manifestasi sistem kehidupan dari Tuhan Langit yang mengatur setiap tatanan adat, mulai dari akar, batang, ranting, daun, dan bahkan buah. Semuanya saling terhubung dan memiliki peran masing-masing. Begitupun dengan sistem kehidupan manusia dalam segi medis, sosial, hukum, ekonomi, dan militer. Semuanya bersifat sakral. Kedua, Hatala Langit dan Upu Hatala atau Upu Langit. Dayak dan Alifuru merupakan suku yang meyakini adanya otoritas tertinggi dalam alam semesta sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dikenal sebagai Hatala Langit dalam Borneo dan Upu Hatala atau Upu Lanite dalam Maluku. Meski demikian, nama tersebut bukanlah nama asli dari otoritas tertinggi yang disembah, karena hanya ada satu nama yang sangat suci dan mulia, sehingga tidak sembarangan disebutkan. Yang disebut adalah gelar dari Tuhan itu sendiri, seperti yang di Maluku dikenal dengan nama Upu Hatala atau Upu Lanite yang berarti Tuhan Langit. Hal itu tercermin dalam berbagai tata cara tarian, di mana pengakuan terhadap otoritas yang tertinggi dalam seluruh keragaman mereka. Tiga, Mendau terbang dan parang terbang 12 kapitan. Ada rahasia khusus di balik alat perang kedua suku ini, baik Mandau maupun parang asli Alifuru. Keduanya sama-sama ditempah dari batu, bukan batu biasa. Walaupun kelihatannya seperti batu, jika diberi api, maka batu tersebut akan bereaksi dan menghasilkan semacam logam yang mirip besi, sehingga dikenal di Maluku dengan nama batu besi. Fakta Mandau terbang oleh Panglima Burung juga mirip dengan parang terbang yang pernah digunakan oleh 12 kapitan dalam sejarah Pulau Haruku di Lease, Maluku Tengah. Kedua alat ini benar-benar bisa terbang untuk merenggut nyawa lawan. Keempat, Enggang dan Lusi. Tampaknya hampir semua suku-suku bangsa di dunia menjadikan burung sebagai lambang atau bendera berdasarkan jenis-jenis burung dengan ciri khasnya masing-masing. Begitupun dengan burung Enggang dan Lusi atau Alusi yang dianggap sakral oleh kedua suku ini. Burung Enggang di Dayak sebagai simbol yang diletakkan di kepala Panglima Burung, dan burung Lusi sebagai identitas kabar isi adat atau militer adat. Jadi guys, yang dimaksud adalah burung Lusiala. Burung ini udah ada dari zaman dulu di sini, dan zaman dulu dijadiin patokan waktu oleh warga sekitar. Karena burung ini hanya akan keluar dari goa di belakang desa Saleman setiap maghrib dan kembali ke dalam goa saat subuh.
Baik Enggang maupun Lucy, kedua burung ini memiliki daya dan kemampuan khusus dalam bertahan hidup di alam luas, sehingga menjadi simbol kepiawaian dalam pasukan militer adat. Kelima, ikat kepala merah dan kain berang. Percaya atau tidak, pakaian pasukan militer adat Borneo dan Maluku sangat mirip, khususnya dalam hal ikat kepala. Keduanya sama-sama berwarna merah dan diikat di belakang kepala menutupi bagian dahi dan atas kepala. Sama halnya dengan ikat ping atau kain berang di tubuh. Kain ini bukan sembarangan kain, karena menjadi identitas dan kebesaran pasukan militer adat. Tidak menutup kemungkinan jika kain ini memiliki unsur mistik. Keenam, Sirip Pinang. Setiap acara adat dalam kedua suku ini pasti melibatkan sirip pinang sebagai instrumen perantara atau harga yang harus dibayar. Sirip pinang dalam peradatan Dayak maupun Alifuru memiliki fungsi kebenaran, karena jika salah dalam prosesi adat, maka tujuan dari prosesi adat tersebut tidak akan tercapai atau gagal, dan nyawa manusia menjadi taruhannya. Oleh karena itu, setiap prosedur dalam peradatan kedua suku ini harus dijalankan sebagaimana ketetapan yang telah dibuat oleh leluhur. Ketujuh, tato klen dan mata angin. Sekalipun zaman sudah canggih, seni tato seakan abadi. Setiap simbol tato yang diukir di tubuh kedua suku ini melambangkan identitas klan, karena di Kalimantan sendiri ada banyak klan-klan yang merupakan turunan dari Dayak di setiap penjuru mata angin. Begitupun dengan di Maluku, mayoritas tato Dayak berupa gambar ranting pohon garing dan mata angin. Sedangkan tato Alifuru adalah tato kakehan dengan motif mata angin, bunga, kelelawar, dan lain-lain. Simbol-simbol ini tidak hanya ditato di tubuh, tetapi juga dijadikan motif dalam kain tenun Maluku maupun Borneo. So, sesuatu yang mirip tentu menyimpan nilai misterinya. Nah, bagaimana Tapelers?